Sekarang saya ajak kita mulai membaca kitab Yosua. Merupakan chapter baru dalam perjalanan hidup bangsa Israel, dalam perjalanan hidup mereka setelah sekian lama berputar-putar tidak jelas. Dan kitab Yosua merupakan lembaran baru di mana mereka betul-betul memulai kehidupan yang baru. Mereka meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kegagalan, yang penuh dengan drama-drama ya, dan mereka mulai masuk ke dalam perjalanan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan tidak kebetulan kita sudah di penghujung tahun 2021. Saya percaya selama kita berjalan dengan kitab Yosua ini, kita akan mengiring atau mengawali tahun 2022 dengan kemenangan. Saudara, sebagai catatan, pada zaman Musa, dari begitu banyaknya peperangan, boleh dikatakan lebih banyak cerita kalahnya daripada cerita menangnya. Mungkin tahun-tahun ini kita banyak cerita kalah. Tetapi mulai dari kepemimpinan Yosua, orang Israel tidak pernah lagi mengalami kekalahan. Ceritanya kemenangan melulu. Saya berdoa tahun 2022 akan menjadi tahun penuh kemenangan buat kita ya. Tahun di mana kita boleh melihat breakthrough dan demonstrasi kemurahan Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Kita akan melihat dari Yosua pasal yang pertama. Kitab Yosua pasal pertama merupakan perintah Tuhan kepada Yosua. Di awal kepemimpinannya, Alkitab menuliskan di ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Saudara, sekian puluh tahun hidup di bawah kepemimpinan Musa, hidup di bawah bimbingan Musa, di mana Yosua selama ini dalam tanda kutip tidak terlalu banyak berperan. Bisa Anda bayangkan, belum pernah magang secara benar-benar, belum pernah dilatih benar-benar bagaimana bimbing dan memimpin orang Israel sekian banyak yang modelnya tegar tengkuk. Saya kalau dipercayai untuk bimbing sekian banyak tegar tengkuk semua modelnya, wah bisa cepat keriting saudara ya. Nah, Musa hamba Tuhan itu, Alkitab menuliskan sekarang udah mati. Berarti Yosua itu dipaksa dengan sebuah keadaan di mana selama ini dia benar-benar masih banyak bergantung dengan Musa. Tiba-tiba tempat di mana dia itu mengandalkan banyak bimbingan, banyak tuntunan, itu udah dipanggil oleh Tuhan. Dan sekarang benar-benar Yosua harus berdiri sendiri. Saya bisa membayangkan chapter baru itu seringkali itu menakutkan. Manusia itu, Bapak Ibu, kecenderungannya itu tidak suka sesuatu yang baru, kecenderungannya. Buktinya apa? Contohnya, kalau saudara ke gereja, coba dipikirkan, pada waktu saudara ke gereja, kan rutin nih tiap minggu, apakah saudara seringkali duduk di area yang sama? Bahkan duduk di barisan yang sama, bahkan lebih dahsyat lagi, duduk di kursi yang sama kalau enggak didudukin orang. Coba bayangkan, kalau saudara jawab iya, nah itu loh bukti bahwa apa? Manusia itu punya kecenderungan untuk tidak mau berubah. Karena apa? Setiap kali perubahan itu ada rasa tidak nyaman. Karena sebuah perubahan akan memaksa kita untuk penyesuaian, dan orang itu tidak merasa comfortable dengan penyesuaian yang baru karena belum tentu itu suka, belum tentu itu cocok, belum tentu itu kena di kita. Nah, itu tendensi manusia. Nah, Yosua memasuki sebuah perjalanan baru, tanggung jawab baru, tugas yang baru, kepercayaan yang baru, yang membuat Yosua itu merasa mulai ditarik keluar dari comfort zone. Saudara, percayalah, orang itu ketika ditarik keluar dari comfort zone itu tidak suka.
Selama ini Musa semua, yang apa-apa Musa, sekarang semua sekian juta orang Israel mengarahkan mata mereka ke Yosua, menunggu siap-siap instruksi selanjutnya. Sangat maklum dan sangat wajar kalau Yosua merasa ketakutan. Kenapa saya percaya bahwa Yosua merasa takut, Yosua merasa nggak pede, Yosua merasa gentar dengan perjalanan baru yang dia akan hadapi. Saya tidak tahu bagaimana saudara, namun secara pribadi satu sisi saya excited menghadapi tahun 2022, tetapi sisi yang lain juga saya juga tidak tahu apakah tantangan yang akan terjadi di depan. Saya berharap bahwa akan terjadi banyak kemenangan. Ada rasa takut, ada rasa deg-degan juga. Saya yakin Yosua merasakan yang sama. Buktinya 3 kali Tuhan bicara pesan yang sama, 3 kali. Yuk kita lihat ya, 3 kali. Perhatikan dari ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perhatikan kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali kata-kata ini, ayat 6, ayat 7, dan ayat yang ke-9. 3 kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa asli lebih jelas. Tuhan katakan intinya gini, be strong and be courageous. Dengan kata lain, jadilah kuat dan jadilah berani. Berarti apa? Kalau sampai 3 kali, berarti untuk terus-menerus mengingatkan dan terus-menerus meneguhkan dan menekankan kepada Yosua. Berarti apa? Tuhan melihat Yosua memang gentar. Tuhan melihat Yosua takut. Makanya Tuhan bilang, kuatkan dan beranikan dirimu. Bahasa Inggrisnya be courageous. Beranikan dirimu, kumpulkan keberanianmu. Berarti jelas sekali Yosua gentar dan takut. Saudara, ketika kita diserang dengan rasa gentar dan takut karena sesuatu yang baru yang kita tidak jelas, kita tidak suka dihadapkan pada sebuah rutinitas yang baru, kita lebih terbiasa dengan sesuatu yang sudah rutin. Dan ketika Yosua mengalami kegentaran dan ketakutan, satu mandat yang Tuhan perintahkan untuk melawan atau mengatasi ketakutan. Nah, pagi ini pesan yang sama juga biarlah kita diingatkan Tuhan. Bagaimana kita mengatasi ketakutan? Bagaimana kita mengalahkan kegentaran? Apapun rasa takut dan rasa gentar yang saudara rasakan hari ini, bagaimana cara Tuhan memberikan instruksi atau mandat sehingga supaya Yosua itu menang dari rasa takut dan gentar? Jawabannya dari sekian banyak dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18, cuman satu mandat saja untuk mengalahkan ketakutan. Satu mandat, kalau Bapak Ibu baca, cuman di satu mandat ini, yaitu Yosua 1 ayat 8. Mandatnya di Yosua 1 ayat 8. Ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Saudara, bahasa Inggris menuliskan begini, jangan membiarkan perkataan kitab Taurat ini meninggalkan mulutmu. Jadi jangan biarkan, jangan sampai engkau membiarkan kitab Taurat ini itu lepas atau keluar atau meninggalkan mulutmu. Nah, terus kemudian saya tuh mulai membaca lagi, apa ya maksudnya ya? Jangan pernah membiarkan, don't let this word, don't let this law depart or remove from your mouth. Jangan sampai kata-kata kitab Taurat ini meninggalkan mulut kamu. Jawabannya ada di kalimat berikutnya.
tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam. Saya cuma mau membahas satu kata ini Bapak Ibu, tetapi maknanya dalam banget ya. Satu kata ini, renungkan siang dan malam. Ini rupanya kunci keberhasilan. Karena ayat selanjutnya mengatakan supaya kamu berhasil dan beruntung. Berarti ini kunci keberuntungan dan keberhasilan Yosua. Makanya saya ceritakan tadi di awal, kalau zaman Musa 90% kalah, kalau zaman Yosua boleh dibilang 99,9% menang. Loh Bu, kok masih ada 0,01? Iya, karena ada cerita Gibeon, di mana Yosua itu dalam tanda kutip karena rasa sungkan dan tidak tega. Nah, nanti mungkin ke depan kita akan bahas itu. Berarti rasa sungkan dan tidak tega itu dangerous. Ini yang saya bilang seringkali saya tuh ngomong, kita tuh kadang-kadang dalam tanda kutip ditipu oleh yang namanya beban palsu. Itu namanya beban palsu. Saya ceritakan tadi 99,9% Yosua itu menang, tidak pernah kalah sepanjang perjalanan kepemimpinannya. Kuncinya betul, Yosua 1 ayat 8 Tuhan bilang supaya kamu berhasil dan beruntung. Betul, kalau gitu kita mesti niru apa perintah Tuhan. Jangan pernah lepas perkataan Taurat itu dari mulut. Maksudnya gimana jangan pernah lepas? Firman Tuhan menuliskan begini, renungkan. Oke, pakai kata renungkan firman itu siang dan malam. Kalau dalam bahasa Inggrisnya memang pakai kata meditate ya, meditate. Tetapi ketika saya mencari lebih dalam bahasa aslinya, saudara, saya temukan makna yang luar biasa. Oke ya. Jadi dalam bahasa Ibraninya, kata meditate itu dari kata haga. Apa maksudnya kata haga? Saudara dengarkan baik-baik beberapa pengertiannya. Yang pertama, nah supaya ngerti nih, berarti dalam aplikasi realnya tuh kayak apa? Kata meditate atau haga yang dipakai di ayat ini. Coba bayangkan, ini nih instruksinya tuh singkat banget gitu loh, tapi rupanya sangat manjur untuk menghasilkan keberhasilan. Pertama, kata haga punya pengertian murmur, akar katanya itu murmur atau whisper. Whisper itu bahasa Indonesia itu artinya berbisik. Terjemahan pengertian definisi kamusnya adalah begini, softly spoken but continuous. Artinya diucapkan secara lembut sekali, hampir nyaris tidak terlalu jelas terdengar, tetapi continuous. Berarti terus menerus. Jadi murmur itu gremeng Bapak Ibu ya. Jadi kita ngomong secara halus sampai orang lain tuh nggak bisa dengar, cuman kayak gitu ya. Softly spoken, jadi diucapkan dengan lembut sekali, tapi terus menerus. Perhatikan, satu ciri khas yang kita perlu garis bawahi adalah continuous. Artinya berjalan terus-terusan. Ingat ya, makanya Tuhan bilang begini, siang dan malam. Renungkan Taurat itu siang dan malam. Berarti bukan siang dan malam tuh pengertiannya bukan siang satu kali, malam satu kali loh. Kalau menurut saya siang malam tuh berarti terus-menerus. Oke ya, dan ini akan lebih jelas lagi dari arti haga yang lain. Itu arti yang pertama dari kata haga, yaitu murmur atau whisper atau gremeng. Oke ya. Yang kedua, kata haga ternyata juga punya pengertian speak out loud. Jadi mengucapkan dengan keras. Wow. Bahasa Ibrani ini luar biasa ya. Satu kata bisa punya arti beberapa, bukan cuma beberapa artinya, bahkan artinya bisa bagai langit dan bumi. Satunya berbisik,
tapi kata haga juga mengandung pengertian mengeluarkan kata-kata itu dengan keras. Mungkin kalau bahasa kita itu declare. Jadi ternyata kata merenungkan siang dan malam bukan cuma gremeng atau berbisik, tetapi juga mengucapkan dengan keras. Nah, mengucapkan dengan keras, ingat ya, satu unsur kata haga adalah continuous, terus-menerus. Berarti bisa berbisik, bisa mengucapkan dengan keras, terus-menerus. Kemudian, arti kata haga yang lain adalah mutter, M-U-T-T-E-R, ya, itu artinya suara yang pelan sekali, yang nyaris tidak terdengar oleh orang lain di saat dalam kondisi lagi tidak suka, di saat lagi dalam kondisi yang sedang tidak puas atau kecewa. Nah, di saat lagi dalam kondisi yang merasa terganggu. Nah, itu pengertiannya. Jadi, kalau bahasa saya mungkin gini, apa ya, orang suaranya tidak terlalu keras dalam kondisi lagi kecewa. Jadi kata-kata ini, mutter ini dipakai adalah untuk mengeluarkan kata-kata yang pelan, tapi kata-kata ini muncul di saat hati itu sedang kecewa, sedang merasa terganggu. Nah, ini kata Samuel tuh batin halus. Kalau batin masih positif, bisa batin positif. Mungkin bahasa Jawanya apa ya? Kudu ngedumel gitu ya. Kudu ngedumel, ngomel. Sebetulnya kalau menurut saya ngomel, cuman ngomelnya itu pelan ya. Ngomelnya itu pelan. Misalnya gini, orang kok bencek, orang kok gini. Jadi kayak gitu. Tetapi yang lucunya, ini Tuhan bilang begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi hagahkanlah kitab Taurat ini. Jadi dengan kata lain tuh gini, di saat kita itu kecewa, di saat hati kita itu sedang tidak suka, di saat hati kita tuh sedang tidak senang, karena kata yang dipakai itu dissatisfied, ketika hati kita itu tidak puas, berarti kan kecewa. Ketika hati kita itu tidak senang, kita itu disuruh ngomel, ngedumel, tapi bukan ngedumel negatif. Kita disuruh ngedumelkan firman. Nangkep ya? Jadi ternyata disuruh ngedumelkan firman. Nah, itu kata haga. Wah, keren ya. Terus pengertian haga yang lain adalah growling. Growling itu, ya ini ada yang pakai bahasa Inggris sighing tadi ya, mother. Growling adalah suara yang keluar saat marah besar. Jadi kalau mother itu suaranya nyaris tidak terdengar, tapi di tengah keadaan hati yang sedang sakit, yang sedang susah, yang sedang kecewa, yang sedang terganggu, yang sedang tidak suka. Sedangkan growling kebalikan dari mother, suara yang keras, yang keluar saat marah. Anda ingat ya anjing itu ya, kalau gereng bahasa Jawa Surabayanya gereng gitu kan. Jadi suara yang keluar saat marah, saat betul-betul kayak mau rebel, kayak mau berontak. Itu kata haga juga mengandung pengertian itu. Terus kemudian kata haga yang lain atau meditate, yaitu mempunyai pengertian muse, M-U-S-E. Muse itu sering dipakai oleh para seniman. Jadi ketika seorang seniman misalnya membayangkan sebuah karya seni, dia lagi mengimajinasikan, misalnya seorang pemahat, dia lagi mengimajinasikan desain pahatan yang akan dia bikin. Maka itu memakai kata, bukan sekedar kata imagine, tapi kata muse. Jadi membayangkan sebuah karya seni.
Kenapa kata Haga dipakai untuk mempunyai pengertian membayangkan sebuah karya seni? Artinya, Tuhan itu menyuruh kita bahwa ketika kita mengimajinasikan sesuatu target, mengimajinasikan sesuatu karya, sesuatu apa yang akan kita mau raih ke depan, kata inspirasi. Jadi kata muse ini membayangkan sebuah inspirasi. Tuhan itu mau gini loh, bahkan ketika kamu membayangkan sebuah inspirasi, membayangkan apa ya yang akan terjadi ke depan, yang kamu bayangkan adalah pakai firman. Dan kata berikutnya yang diartikan dari kata Haga adalah benar-benar imagine. Imagine apapun, membayangkan apapun, Tuhan menyuruh kita membayangkan firman. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saya simpulkan, Anda itu setiap hari sama Tuhan, kalau mau berhasil, kata Tuhan. Kalau kita mau berhasil, maka perintah Tuhan kita disuruh Haga. Meditate firman. Kata meditate firman atau Haga firman, itu artinya kita harus sering terus-menerus bisik-bisik firman. Ketika hati kita sedang kecewa, kita sedang terusik, kita merasa sedang marah, kita sedang terganggu, bahkan ketika kita kepengen mengeluh, kita kepengen ngedumel, bahasa Jawanya kita pengen mengeluh, maka keluhan kita itu nggak boleh keluhan yang seperti ini. Orang itu boncek ya, nggak boleh. Tuhan itu nyuruh, kalau seandainya kita tuh bisa melakukannya, Tuhan itu nyuruh kita itu untuk terus-terusan ngedumelnya tuh ngedumel firman. Jadi misalnya kita tuh daripada kita tuh ngomong orang itu mencekno, kita tuh memperkatakan gini, segala sesuatu terjadi dengan maksud baik Tuhan, misalnya gitu. Jadi Anda ngerti ya, segala sesuatu terjadi ada dalam kendali Tuhan. Apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita ngedumel pun harus keluarnya itu firman. Karena perintah pertama tadi, jangan sampai firman itu meninggalkan mulutmu. Jadi mau ngedumel pun luar biasa, ngedumelnya firman. Deklarasinya deklarasi firman. Berceritanya pun bercerita firman. Dalam kondisi marah ya, kata suara yang keras yang keluar saat marah, itu pun yang keluar misalnya gini, kita misalnya daripada dulu saya diajarin waktu masih belum terima Tuhan, saya dulu suka maki Bapak Ibu, mulut saya ini suka gampang banget mengeluarkan kata-kata makian. Nah ketika mulai menjadi anak Tuhan, saya tuh merubah dari kata-kata makian, misalnya saya kalau mau mengeluarkan kata-kata makian, saya ganti dengan nama buah-buahan. Misalnya apeluh gitu ya, apeluh. Jadi tidak maki malah ketawa-ketawa gitu kan, karena mau maki jadi berubah menjadi apeluh gitu kan. Jadi kata-kata itu walaupun kita mau marah, mau maki, itu kita ganti dengan firman. Jadi itu yang Tuhan maksud. Bahkan ketika kita mengimajinasikan, ketika hati kita lagi susah, biasanya yang kita imajinasikan itu adalah yang negatif-negatif. Yang kita bayangkan itu, aduh nanti kalau kayak gini ya apa ya, nanti kalau gini gimana ya, nanti kalau seperti ini gimana ya. Yang kita imajinasikan tuh kata-kata negatif melulu. Tetapi yang Tuhan ajarkan melalui kata Hagah ini secara continuous, Tuhan itu mau kita benar-benar mengeluarkan kata-kata itu, yang kita bayangkan itu firman semua, yang kita bayangkan tuh janji Tuhan. Saya membayangkan ketika Yosua menghadapi tantangan besar, musuh-musuhnya tidak kalah dibandingkan dengan zamannya Musa, musuhnya juga hebat-hebat. Perhatikan Bapak Ibu, ingat ya, hal pertama tantangan yang dihadapin oleh Yosua adalah tembok Yeriko. Sedangkan pada zaman kepemimpinan Musa, tidak pernah Musa menghadapi tembok sebesar itu kecuali lautan. Jadi tantangan pertama juga
tidak kalah hebohnya yang dialami oleh Yosua, yaitu tembok Yeriko yang saya pernah ceritakan ada 2 lapis dan satu lapisan itu 5 meter ketebalannya. Jadi ini merupakan tantangan yang sangat secara manusia itu mustahil. Saya membayangkan bahwa Yosua itu mengimajinasikan apa yang dia bayangkan terus adalah janji Tuhan. Engkau akan menduduki bangsa ini. Tidak ada satu musuh yang tahan menghadapi engkau. Tidak ada tembok yang tahan di hadapanmu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya membayangkan bahwa ini yang dibayangkan dan diimajinasikan oleh Yosua. Makanya saudara, Yosua itu berhasil semuanya. Saya membayangkan ketika dia keliling tembok, mengelilingi tembok Yeriko selama 13 kali. Anda bayangkan setiap kali ngelilingi tembok itu berarti tidak boleh ngomong, cuman suruh diem. Itu saya merasakan bahwa ketika dia membayangkan melihat batu-batuan yang kokoh, itu kalau saudara sama saya kalau melihat batu-batuan yang kokoh tambah dipentelengin, tambah dipelototin, kita malah pikiran malah ndak karu-karuan loh, kita tambah negatif semua loh, mateng loh, gawat loh, kok tambah susah gini, kayak kita bisa seperti itu. Tapi saya membayangkan yang dibayangkan oleh Yosua adalah begini, tidak satupun musuh yang akan bertahan di hadapanmu, tidak ada satupun musuh yang akan bertahan di hadapanmu, termasuk tembok di depan ini tidak akan bertahan di hadapanmu. Saudara, ternyata kunci untuk membuat kita berhasil, kunci untuk mengalahkan ketakutan cuma satu ini tok loh. Kelihatannya simple ya, tetapi kita justru karena simple kita tidak pernah lakukan loh Bapak Ibu. Tuhan cuma suruh haga, Tuhan cuma suruh meditate. Meditate itu pengertiannya bayangkan pun firman, ngomel pun keluarnya firman, mengeluh pun keluarnya firman, berteriak pun keluarnya firman, berbisik pun keluarnya firman, tidak pernah keluar cerita yang negatif. Ingat ya, kita belajar dari kitab Ulangan dan Bilangan yang lalu bahwa Kaleb itu tidak pernah menceritakan fakta yang negatif. Gimana, saudara sudah mulai bertobat belum? Jangan pernah menceritakan fakta negatif, atau saudara masih belum kapok, masih menceritakan fakta negatif. Ingat ya, kalau kita ngomong fakta negatif walaupun itu benar, hati-hati, 11 hari bisa jadi 38 tahun, hati-hati. Saudara, kita belajar dari kitab Bilangan dan Ulangan, kita akan kompak, kita akan sungguh-sungguh untuk tidak menceritakan fakta-fakta, walaupun itu fakta, tetapi kalau yang negatif kita tidak akan pernah mengeksplain, memaparkan. Nah, tetapi di dalam kitab Yosua pasal 1 lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi, sama Tuhan makin diperjelas yang harus kamu lakukan. Kamu bukan cuman tidak ngomong yang negatif, kamu bukan cuman belajar deklarasi, tetapi Tuhan katakan haga. Kamu mesti terus-terusan apa Tuhan? Mau bayangkan firman, mau bisik-bisikkan firman, mau keluar kudu ngedomel keluar firman, mau dalam kondisi tertekan marah, misalnya marah kita mau ngomong, kita marah kita mau ngomong bencekno, yang keluar ya Tuhan memberkati kamu. Luar biasa. Waktu ngamuk, waktu mau berteriak, mau maki, yang keluar bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gitu ya, gitu. Kira-kira satu sentuhan dari Tuhan akan mengubahkan semuanya. Kira-kira seperti itu. Aduh Bapak Ibu, kalau Tuhan itu bilang gini loh, kalau kamu lakukan ini siang dan malam, ini loh kata Yosua 1 ayat 8, kamu akan berhasil dan beruntung. Coba yuk kita praktekkan sama-sama, kita akan hagah mulai sekarang. Istilahnya gini, mau teriak ingat firman, mau ngomel-ngomel ingat firman, yang dikeluarkan firman, berbisik firman, gosip firman. chatting firman. Wih, continuous. Kalau kita lakukan ini, saya penasaran. Saya terus terang, saya belum pernah melakukan ini. Ketika saya belajar membaca artinya ini, gila banget, luar biasa banget. Saya bayangkan, waduh, maka kamu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara percaya nggak kalau kita sudah berhasil melakukan haga,
maka pasti instruksi yang kedua akan otomatis dengan sendirinya akan terjadi. Apa instruksi yang kedua? Engkau akan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Mau tidak mau akan terjadi secara otomatis. Kenapa? Karena kita udah habit. Karena kita udah membiasakan, lah ya apa? Lihat nasi, lihat firman. Lihat rawon, lihat firman lagi. Itu selalu all the time gitu loh. Selalu all the time, sehingga apa yang terjadi, maka akhirnya itu akan dengan sendirinya ada apa-apa kita langsung keluar. Firman yang kita 24 jam itu, boleh dibilang 24 jam itu selalu ada di kita. Selalu ada di depan mata. Bisa nangkep ya Bapak Ibu. Kalau kita selalu pakai kacamata yang warna hitam, maka kemanapun kita keluar selalu akan jadi hitam. Kalau kita selalu memakai kacamata yang warnanya merah, lensanya, maka kemanapun akan kelihatan seperti berwarna merah. Saya ingat banget Bapak Ibu ketika pertama kali ikut Tuhan, saya jadi sadar bahwa ini pernah saya lakukan dulu awal-awal ikut Tuhan, tapi nggak sampai seintensif seperti yang diartikan oleh kata Haga. Tetapi saya cukup sering bergaul dengan firman. Saya cukup sering berjalan kemana ngerenungin firman. Satu kali ketika saya diajak ke Dufan di Jakarta, saya diajak ke Dufan, terus naik jet coaster, terus masuk ke, diajak teman-teman waktu itu rame-rame sama teman-teman gereja, diajak masuk ke rumah hantu. Nah, masuk rumah hantu sama main jet coaster. Saudara, disitulah akan kelihatan output. Orang bilang output kita itu aslinya kayak apa. Kalau kita sering melakukan Haga, bayangkan firman, ngomel pun firman, teriak pun firman, dalam kondisi marah berteriak firman, saya percaya bahwa ketika kita dihadapkan pada satu keadaan di mana kita harus mengambil keputusan, maka otomatis tanpa dibuat-buat yang keluar akan firman. Pasti itu. Yang keluar adalah firman. Makanya saudara, kita akan mulai belajar sepakat. Yuk kita belajar sepakat supaya benar-benar seperti kata Yosua pasal 1 ayat 8, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Suara Gracia FM, The Sound of Life, The Sound of Life.